Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, kelas 10 MIPA 1 dan kelas 10 MIPA 2. Perkenalkan dulu, saya Anggun Priyadi SPD selaku pengajar mapel bahasa Indonesia di kelas 10. Jadi untuk panggilannya cukup kalian panggil Pak Anggun. Di SMA Banjar saya selain sebagai pengajar guru mapel bahasa Indonesia juga sebagai staf administrasi sekolah. Jadi istilahnya multi job. Oke, di sini dalam bahasa Indonesia biasanya saya selalu mengasih pengantar. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu selalu saya berikan sedikit imbauan bahwasanya bahasa Indonesia itu sangat kaya ya, beda dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu sebutan untuk guru ya kamu, kemudian untuk siswa juga kamu atau you, kemudian we. Kalau bahasa Indonesia akan berbeda, nanti berbeda lagi dengan bahasa Jawa, akan lebih kaya lagi. Oke, tapi di sini biasanya saya kasih pengantar dulu. Kalau di bahasa Indonesia itu selalu ada, saya katakan ada 3 jenis. Ada tiga klasifikasi. Yang pertama adalah bahasa yang baik. Oke, bahasa yang baik ya. Kemudian ada bahasa yang benar. Dan kemudian ada bahasa yang baik dan benar. Oke, loh kok banyak sekali ya Pak? Banyak bahasa Indonesia saja. Enggak, jadi ada tatanannya ya. Kalau bahasa Indonesia yang baik, contohnya bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Nah, contohnya, misalkan kalian mau makan, ya kan hanya cukup saya mau makan, ya kan, cukup memenuhi unsur daripada sebuah kalimat. Ada SPO saja cukup. Namun kalau kita menggunakan bahasa Indonesia yang benar, bahasa Indonesia yang benar yang harus kita gunakan adalah harus memenuhi SPOK, harus ada SPOK-nya ya. Jadi ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi artinya kalau gini, kalian mau makan, berarti kalimatnya kan saya mau makan di meja makan. Tapi kalau di dalam kehidupan sehari-hari kalian menggunakan bahasa yang benar, itu nanti akan menimbulkan ketidakrancuannya. Nah, contohnya kalau kalian sering melihat film Top, tukang ojek pengkolan, ada pemeran yang namanya Sapri ya. Nah, di situ kan terkesan lucu kalau kita menggunakan bahasa sehari-hari dengan menggunakan bahasa yang benar sesuai kaidah bahasa. Oke, selanjutnya adalah penggunaan bahasa yang baik dan benar. Nah, penggunaan bahasa yang baik dan benar, di samping kita menggunakan kaidah bahasa yang benar, juga harus yang baik. Nah, ini biasanya digunakan dalam sebuah pidato maupun yang lainnya. Oke, untuk materi pembelajaran di kelas 10 itu yang KD pertama atau materi awalnya itu adalah tentang teks hasil observasi. Oh ya, dari teks hasil observasi. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan bagaimana strukturnya, bagaimana yang termasuk teks hasil observasi, seperti apa contohnya nanti akan saya jelaskan. Oke, itu pengantar saya. Oke, ya kita belajar memahami tentang teks laporan hasil observasi. Oke, untuk memahami teks laporan hasil observasi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mencari referensi apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi. Jadi tentang sesuatu hal yang harus kita lakukan. Lalu apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi?
laporan hasil observasi adalah teks yang menjelaskan informasi mengenai suatu objek sesuai fakta berdasarkan hasil observasi atau pengamatan yang telah dilakukan. Oke, dari tadi yang saya jelaskan tentang pengertiannya, sudah pahamkah kalian dengan pengertian teks laporan hasil observasi? Kira-kira ya, jadi harus objeknya itu harus sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi tidak boleh teks observasi itu dibuat-buat, harus sesuai bukti real. Oke, 3 kunci untuk memahaminya adalah: yang pertama, berisi informasi suatu objek berdasarkan fakta, hasil observasi dan pengamatan. Ada 3 ya unsurnya. Kemudian lalu bagaimana teks laporan hasil observasi dibentuk? Bagaimana cara pembentukannya? Nanti akan saya jelaskan secara detailnya. Oke, ini teks laporan hasil observasi terbentuk karena terdapat 3 struktur. Yang pertama adalah definisi umum, bagian dan manfaat. Kemudian ciri-cirinya untuk teks itu selalu terdapat awal teks, terdapat kalimat definisi dan lain-lain. Oke, deskripsi bagian saya jelaskan. Ciri-cirinya adalah letaknya setelah definisi umum, terdiri dari beberapa paragraf menjelaskan detail suatu objek seperti ciri-ciri, jenis kandungan, dan masih banyak lainnya yang ada di sini. Jadi letaknya definisi bagian itu setelah definisi umum. Namun kalian untuk memahaminya juga perlu sangat memahami daripada struktur daripada teks hasil observasi. Kemudian deskripsi manfaat, menjelaskan manfaat dari suatu objek yang dilaporkan. Ciri-cirinya biasanya terdapat bagian di akhir teks, berisi manfaat objek yang kalian laporkan. Misalkan kalian melaporkan objek apa, tentang bentuk suatu rumah atau yang lainnya. Nah, sedangkan unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi terdiri dari kelas kata, konjungsi, dan beberapa jenis kata lainnya. Kelas kata itu adalah golongan kata dalam satuan bahasa. Jadi kelas kata ada yang terdapat dalam laporan hasil observasi. Nah, ada lagi nomina atau kata benda, kemudian ada verba, ada adjektif, dan ada preposisi. Konjungsi adalah kata hubung ya, yang berfungsi menghubungkan antara kata dengan kata yang lainnya. Contohnya dan, tetapi, selanjutnya, kemudian, atau dan lainnya. Kemudian jenis kalimat apa yang paling dominan muncul di teks laporan hasil observasi? Yang pertama adalah kalimat definisi. Nah, kalimat definisi itu kalimat yang menjelaskan tentang arti daripada sebuah objek. Yang selanjutnya kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi itu kalimat yang berisi ciri-ciri suatu benda. Yang selanjutnya adalah kalimat simplek. Adalah kalimat yang memiliki satu verba utama atau memiliki hanya satu predikat. Cirinya terdapat satu verba atau satu predikat ya, yang
unsurnya SPO, berarti hanya ada satu P. Kemudian ada juga kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Sekarang bagaimana ciri-ciri teks laporan hasil observasi? Yang pertama mengandung fakta, terus kemudian bersifat objektif, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang. Kemudian teks laporan hasil observasi adalah memecahkan suatu persoalan, menguji hipotesis, dan mengetahui manfaat. Itu tujuannya. Kemudian bagaimana langkah menulis teks laporan hasil observasi? Yang pertama harus mengumpulkan data, itu jelas. Menelaah, kemudian membuat kerangka baru, kemudian bisa membuat teks laporan hasil observasi. Oke, demikianlah sedikit pembahasan dari saya tentang teks laporan hasil observasi. Baik, itu tadi video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk menghadapi pandemi seperti ini tetap kita ikuti anjuran pemerintah dan jangan sering-sering keluar rumah. Oke, belajar di rumah yang giat, semangat, jangan putus asa. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.